Selamat siang, salam sehat, tetap semangat dalam situasi apapun. Pandemi COVID-19 ini telah membawa hampir seluruh negara, bahkan ratusan negara ke dalam situasi yang tidak mudah. Situasi yang penuh kewaspadaan, menjaga jarak dalam rangka menanggulangi, dan memutus rantai penularan COVID-19. Demikian pula halnya dengan Indonesia. Pandemi COVID-19 ini telah membawa negara dan bangsa ini ke dalam situasi darurat. Dan dari perspektif hukum tata negara, saat negara berada dalam situasi darurat, berada dalam ancaman bahaya atau bahkan sedang mengalami bahaya itu sendiri, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum tata negara darurat, atau yang biasa dikenal dengan istilah asingnya Staatsnoodrecht atau State of Emergency. Di Indonesia, hukum tata negara darurat secara konstitusional diatur di dalam pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengatur mengenai darurat negara dalam pengertian keadaan bahaya. Sedangkan di pasal 22 mengatur keadaan kegentingan yang memaksa sebagai salah satu terminologi yang dikenal di dalam darurat negara di Indonesia. Pasal 12 menentukan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya, di mana syarat-syarat dan keadaan bahaya itu diatur di dalam undang-undang. Yang dimaksudkan di sini adalah Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 23 Tahun 1959. Undang-undang inilah yang memuat di dalamnya mengenai syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya. Syarat-syarat di sini dimaksudkan adalah kriteria apa yang harus menjadi acuan oleh Presiden sebelum ia menyatakan keadaan bahaya. Kemudian dari kriteria itu ditetapkan penetapan status darurat yang menurut undang-undang ini ada 3 status darurat. Dari tingkatan terendah itu adalah darurat sipil, kemudian darurat militer, dan yang tertinggi adalah darurat perang. Kemudian untuk pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 itu ditentukan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Manakala Presiden menilai bahwa negara berada dalam situasi kegentingan yang memaksa. Dan Perpu ini pada akhirnya nanti dapat berlaku sebagai undang-undang manakala di sidang berikutnya isi dari Perpu ini disetujui oleh DPR. Namun sebaliknya jika isi dari Perpu yang diajukan oleh pemerintah dalam hari ini Presiden itu ditolak oleh DPR, maka Perpu tidak dapat diberlakukan sebagai undang-undang. Dan dari perkembangan sistem ketatanegaraan yang ada, Perpu ini dapat diuji material oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009, Mahkamah Konstitusi memaknai hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sebagai darurat hukum. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa menurut hukum tata negara darurat di Indonesia, Indonesia mengenal darurat negara dengan 2 terminologi, yaitu keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Lalu bagaimana dengan pandemi COVID-19? Mari kita lihat dari perspektif hukum tata negara darurat. Namun kita lihat kembali beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Presiden untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Pada tanggal 31 Maret lalu, Presiden telah menerbitkan atau menetapkan 3 kebijakan. Yang pertama adalah Kepres atau Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan pandemi COVID-19 ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian kebijakan yang kedua
Presiden menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan tentang pembatasan sosial berskala besar. Dan kebijakan yang ketiga adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan anggaran dari sistem keuangan yang ada yang digunakan untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Kemudian pada tanggal 13 April yang lalu, Presiden kembali menetapkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nasional non-alam. Mari kita lihat kebijakan-kebijakan ini dari perspektif hukum tata negara darurat. Jelas bahwa dari kebijakan-kebijakan tersebut, Presiden tidak mengkategorikan pandemi COVID-19 ini sebagai darurat keadaan bahaya. Walaupun di awal Presiden merencanakan untuk menetapkan status darurat sipil dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tetapi itu mengalami pertentangan yang cukup kuat dari berbagai pihak di tengah masyarakat, khususnya dari pegiat-pegiat atau pembela hak asasi manusia. Oleh sebab Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 23 tahun 1959 yang mengatur mengenai darurat sipil ini adalah merupakan produk dari rezim Orde Lama yang tentu saja spiritnya berbeda dengan spirit reformasi dan globalisasi saat ini, di mana pandemi COVID-19 itu juga sedang terjadi. Kemudian kita lihat dari kebijakan yang lainnya, Presiden menetapkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Dengan diberlakukannya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini, berarti Presiden memaknai pandemi COVID-19 ini sebagai darurat dalam pengertian kegentingan memaksa atau darurat hukum. Namun jika kita lihat dari isi Perpu nomor 1 tahun 2020 itu akan tampak bahwa substansi dari Perpu ini bukan secara khusus mengatur mengenai penularan dari virus COVID-19 itu, tetapi hanya fokus pada penggunaan anggaran, aturan mainnya seperti apa untuk digunakan secara prioritas untuk menangani dampak dari COVID-19 itu. Jadi di sini jelas dengan adanya Perpu ini, Presiden menilai situasi pandemi COVID-19 ini merupakan situasi kegentingan memaksa dalam pengertian darurat hukum, tetapi bukan pada penularan dari COVID-19 itu, melainkan hanya pada penggunaan anggaran untuk menangani dampak dari COVID-19 itu. Ya, jadi kita bisa melihat dari kebijakan-kebijakan tersebut melalui perspektif hukum tata negara darurat. Dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2020, maka jelas Presiden memaknai pandemi COVID-19 ini sebagai darurat dalam pengertian kegentingan yang memaksa atau darurat hukum. Namun demikian, dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 itu hanya memuat ketentuan mengenai penggunaan anggaran atau keuangan negara untuk diprioritaskan dalam upaya menanggulangi dampak dari COVID-19 itu. Tapi tidak ada ketentuan mengenai pencegahan atau upaya pencegahan penularan dari COVID-19 itu. Lalu bagaimana dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi penularan COVID-19 yang begitu cepat itu? Pemerintah justru menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengacu pada 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yang secara jelas peraturan perundang-undangan ini diberlakukan pada masa negara dalam situasi normal. Nah, inilah yang menjadi perdebatan dan yang sampai saat ini menjadi diskusi yang hangat di tengah masyarakat, khususnya menjadi topik bahasan yang
belum selesai antara pakar hukum tata negara, terlebih pakar hukum tata negara darurat. Yang penekanan bahasannya itu adalah pada 3 hal, yaitu terkait perlindungan hak asasi manusia, kemudian prinsip proporsionalitas terhadap penerapan hukum darurat negara atas situasi darurat negara yang ada, dan yang terakhir adalah adagium salus populi suprema lex. Berbicara tentang topik bahasan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan atau yang sudah ditetapkan oleh Presiden, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, bahwa hukum darurat negara yang tidak diberlakukan secara tepat atau menggunakan hukum darurat negara yang tidak tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini justru akan menimbulkan masalah-masalah baru yang mungkin bisa jadi menjadi ancaman bahaya yang lebih membahayakan dari COVID-19 itu sendiri. Bahkan membuka peluang terjadinya banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, kepentingan-kepentingan dari masyarakat. Kemudian jika dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas dari hukum darurat negara. Prinsip proporsionalitas di sini yang dimaksudkan adalah bahwa hukum darurat negara yang diterapkan itu haruslah seimbang dengan situasi darurat yang ada. Jadi tidak bisa jika hukum darurat negara itu bobotnya lebih berat dibandingkan dengan situasi darurat negara yang ada. Atau sebaliknya, hukum darurat negara itu bobotnya lebih ringan daripada situasi darurat negara yang ada. Jika demikian halnya, maka akan sangat sulit bagi pemerintah untuk segera mengembalikan negara yang dalam keadaan darurat itu kembali normal. Sebagai contoh, jika pemerintah menerapkan status darurat sipil berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 23 Tahun 1959 terhadap pandemi COVID-19 ini, maka itu akan menjadi tidak seimbang, ya. Hukum darurat negara itu bobotnya menjadi lebih berat dibandingkan pandemi COVID-19 itu sendiri. Sebaliknya, jika pemerintah hanya menggunakan instrumen hukum yang berlaku saat negara dalam situasi normal, seperti contoh peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini, maka bisa jadi itu merupakan hukum darurat negara yang sangat ringan, yang tidak seimbang dengan bobot beratnya darurat akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi itu akan menimbulkan masalah. Kemudian yang terakhir, terkait dengan salus populi suprema lex, setiap kebijakan-kebijakan pemerintah sebaiknya berpatokan pada keselamatan masyarakat, di mana keselamatan masyarakat itu telah menjadi hukum yang tertinggi, ya, dan sangat relevan itu dengan isu pandemi COVID-19 saat ini. Demikian itu ulasan secara singkat dari saya dengan topik hukum darurat negara dalam konteks pandemi COVID-19 yang menjadi bagian dari topik besar program lab hukum tata negara dalam kanal YouTube Fakultas Hukum Universitas Surabaya ini dengan topik penanganan COVID-19 dari perspektif hukum tata negara. Harapan saya semoga masyarakat dan pemerintah dapat bersatu, bekerja sama, dan kompak berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Sebab musuh utama yang sedang dihadapi oleh negara dan bangsa ini adalah COVID-19 itu sendiri. Demikian akhir kata, dan semoga ulasan singkat ini bermanfaat, dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk kesempatan berbagi.